coba tampilkan lewat alternatif di 1999. Kedua, bom mobil lagi selama 4 tahun, 1998-1992. Langit itu pendek dan tak bisa ditembus. Ketiga, program angkasa luar palsu. NASA 1998. Mereka adalah backstar. Cara kerja mereka beda dengan kamu ke rumah. Mereka berkepentingan agar anggaran negara defisit terus. Maka diciptakanlah program-program yang menghabiskan anggaran negara, perang, terorisme, angkasa luar. Kenapa? Pertama, anggaran triliun dolar turun, proyek besar bagi para kontraktor. Kedua, negara defisit butuh uang, mereka berikan utang bertutupan. Ketiga, lewat tipuan satelit yang telah sistem seluruh dunia, sehingga semua orang tidak sadar mereka memburuk-buruk rakyat lewat biaya komunikasi yang mahal, memperkaya diri dengan memiskinkan rakyat. Keempat, lewat program angkasa luar, mereka dalam image sebagai sang adidaya, kelompok superior, seluruh dunia tunggal, mereka mengambil keturunan playing card ini. Kelima, ketika utang seluruh negara membengkak pada level yang tak boleh dibayar, mereka gunakan sebagai alasan untuk membentuk tataran dunia baru, New World Order, 5 kali untung. Jadi, mereka tidak ujuk-ujuk membuat satelit dan angkasa luar. Ada tahapan-tahapannya. Kunci suksesnya adalah kebohongan pendaratan di bulan tahun 1999. Sukses dengan satu kebohongan dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Misi ke Mars, Jupiter, Hubble, satelit, ISS, dan lain-lain. Perdebatan mengenai betul atau tidaknya manusia pernah mendarat di bulan sudah berlangsung selama hampir 50 tahun. Jika Anda cuma memperdebatkan foto-foto dan film-film, tak akan selesai sampai 50 tahun berikutnya. Ada yang mengatakan bahwa foto-foto bumi tahun 1993 ini bukan CGI, karena CGI harus itu belum ditemukan. Katanya, foto bumi ini adalah foto kopinya. Seperti yang telah dijelaskan pada episode 10, bentuknya di cropping sehingga seolah bumi berbentuk bola. Gunakan otak pintar Anda. Kalau itu foto kopinya, foto asli ini diambil dari mana? Yang dilakukan oleh NASA jauh lebih serius dari sekedar cropping dan foto. Mereka membuat bukan cuma foto, tapi rekaman video seolah-olah live dari Apollo tanggal 18, 19, dan 20 Juli 1969. Ini adalah tayangan live pada tanggal tersebut. Mereka terbang pada low Earth orbit, tak sampai 73 km. Mereka menggunakan video bumi dari jendela pesawat yang berbentuk lingkaran, sehingga jendela yang berbentuk lingkaran itu seolah-olah diameter bumi, dan bidang di sekeliling jendela yang selalu dibuat gelap seolah-olah adalah kegelapan angkasa luar. Ini adalah suara asli Buzz Aldrin yang menutup jendela-jendela pesawat yang lain agar sinar matahari tidak masuk untuk memberikan efek gelap. Anda lihat di ujung-ujung bawah ini, kelihatan pantulan ketukaran kaca jendela pesawat. Yang ini sudah lebih sempurna. Mereka tambahkan bidang penutup sebelah kanan itu, seolah-olah bayangan malam pada bumi. Segmen yang direkam dan ditayangkan live secara tidak sengaja. Mereka mematikan kamera, tapi tiba-tiba on-off-nya kembali on dan mengatakan adegan pengituan ini. Yang dalam sebelah kiri ini adalah kamera yang digunakan untuk memasukkan bentuk bumi dari jendela pesawat. Kemudian, para astronot memindahkan posisi penutup yang fungsinya untuk membuat seolah bagian bumi yang gelap. Perhatikan, di sini lampu-lampu dinyalakan dan Anda bisa melihat posisi sebenarnya dari kamera, astronot, jendela pesawat, sinar matahari yang pelan memberat, dan bumi yang sebenarnya dekat dengan jendela pesawat. Itu hanya untuk menjelaskan soal pemalsuan foto bumi. Tentang moon landing hoax, jangan berdebat soal foto dan video. Saran saya, fokus pada 2 fakta saja. Pertama, teknologi. Mungkin Anda berpikir bahwa NASA bikin roket sendiri untuk pergi ke bulan. Padahal tidak. NASA hanya sebagai tugas elang. Masing-masing bidang ada kontraktor-kontraktornya. Untuk riset kendaraan mendaratkan di bulan atau LRV, kontraktornya adalah Bell. Informasi ini saya ambil dari data resmi NASA. Bell adalah perusahaan aviasi yang sangat terkemuka di bidang take-off dan landing secara vertikal. Tapi ada pesawat balik-balik. Untuk take-off dan landing vertikal dalam pesawat jet, Bell bukan ahlinya. Apalagi udah di bulan. Yang kedua ini adalah Neil Armstrong. Anda bisa search di web resmi NASA, System Failure Case Study Detail. Adanya informasi tentang kegagalan LRV. Ini keterangan tentang Neil Armstrong terjun payung. Atau yang ini, LRV meledak 7 bulan sebelum Apollo diluncurkan. Bahkan yang ini, tahun 1971, LRV masih meledak juga di bumi.
Urung-urung mendarat di bulan. Ini 2 tahun setelah Apollo 11 tahun 1969. NASA tidak secanggih itu. Modalnya cuma propaganda di televisi, seolah sudah mendarat. NASA management was forever worried about the reliability and safety of these machines and continually wanted to shut them down. Perlu diketahui, ada yang namanya LLRT yang digunakan untuk research, ada LLTV yang digunakan untuk training, dan ada LEM atau lunar module yang katanya digunakan untuk mendarat di bulan. LLRT dan LLTV sudah kita saksikan bersama, gagal total, teknologinya belum siap. Sekarang silakan Anda cari rekaman video lunar module yang katanya digunakan untuk mendarat di bulan berhasil dengan baik beroperasi di bumi. Lebih lucu lagi, tak ada sama sekali. Adanya cuma video mainan anak-anak seperti ini. Kalau membuat itu mungkin dianggap realistik dan bikin orang percaya bahwa NASA mampu pergi ke bulan. Everything is nominal. On schedule, the reaction control engines of Lunar Module 1 pull it free of its protective cocoon. The space butterfly rests its wings before it flies. Fire in the hole. Let's suppose that we're descending using the descent engine and suddenly we discover some fault in the descent or the atmosphere for that matter. Kita bisa dapatkan informasi Flight Brothers sedang uji coba pesawat pertama lebih dari 100 tahun lalu, tapi tak ada dokumentasi lunar module. Tak pernah ada dokumentasinya berhasil uji coba di bumi. LLRT dan LLTV meledak terus di bumi. Lunar module cuma pakai dan animasi anak-anak. Tahu-tahu NASA secara TV sudah mendarat di bulan, dan sebagian besar orang dunia percaya. Kenapa? All cognitive ease. Begitu juga konstruksi ISS. Silakan Anda riset. Gak ada konstruksi lunar, adanya cuma konstruksi CGI. Video ini diambil dari foto berhasil resmi NASA. Kemudian ada haters yang bilang bahwa saya menipu dalam foto Google Drone ini. Foto ini saya ambil dari media thenewsindependent.com. Adalah kebodohan yang luar biasa jika menuduh thenewsindependent.com memalsu foto untuk kalangan flat earth. Soal dari mana dia tersebut mengambil foto bukan urusan saya. Fitnah dan trolling seperti itu adalah hal yang biasa di kalangan psikopat narsis menurut media Psychology Today. Suruh mereka di kamus dan baca apa yang dikatakan oleh head software engineer Google Earth ini. Saya nggak merasa perlu untuk menerjemahkan. Google Earth memang menggunakan drone. Kesian sekali kalau orang nggak tahu bahwa drone punya kemampuan untuk membuat kotak-kotak seperti itu. Saya biasa sewa drone untuk bikin drone properti bisnis di tengah laut. Karena biasa nggak kasih kerja drone, informasi bahwa Google menggunakan drone buat saya biasa saja. Buat orang yang sebelumnya belum pernah sewa drone, mungkin itu berita yang ajaib. Sebaiknya mereka kumpulkan uang buat sewa drone agar melihat sendiri bahwa zooming map seperti ini dibuat dengan drone, bukan dengan satelit. Google bukan cuma pakai drone, tapi belakangan ini justru beli perusahaan drone. Makanya para trolls jangan cuma baca gosip bahasa lokal di medsos supaya ngerti apa yang terjadi dalam bisnis internasional. Serial video ini memang tidak dimaksudkan untuk membuat semua orang percaya dengan flat earth. Tujuan utamanya adalah membongkar kebohongan sistem yang zolim yang merampok masa depan Anda tujuan Anda tanpa Anda sadari. Mereka bisa melakukan itu selama ratusan tahun karena ketidakpedulian kita semua. Sama seperti soal bumi, kita selalu merasa sudah tahu, padahal sebenarnya hanya sedikit yang tidak ketahui. Begitu pula soal uang, semua orang pasti merasa sudah tahu uang dolar. Tapi tahukah Anda bahwa ada 2 jenis duit dolar? Yang satu capnya warna hijau, yang satu lagi capnya warna merah. Tahukah Anda apa bedanya? Coba perhatikan dolar bercap hijau ini. Tulisannya Federal Reserve Note. Setiap dolar yang dicetak adalah utang plus bunga pada bank sentral swasta Federal Reserve. Itu yang membuat utang Amerika 13 kali lebih besar dari jumlah dolar yang beredar. Lantas bagaimana bayar bunganya? Dari pajak. Anda kerja keras cari uang, bayar pajak untuk bayar bunga pada bankir yang kaya raya. Inilah penjajahan gaya baru. Dolar dengan cap warna merah ini tulisannya United States Note. Itulah uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Tak ada utangnya, tak perlu bayar bunga. Dolar yang diterbitkan oleh pemerintah ini adalah uang yang sesungguhnya di backup dengan emas. Tapi dolar merah ini tak boleh dicetak lagi, karena yang punya hak monopoli mencetak duit adalah bank sentral swasta. Pemerintahan Amerika yang terakhir mencetak duit dolar merah adalah Presiden Kennedy. Lewat Kepres Executive Order nomor 11110, dia mencetak lembaran dolar merah pada bulan Juli 1963. Ini contohnya, dolar merah yang dicetak oleh Presiden Kennedy tahun 1963. 5 bulan kemudian, November 1963, kita semua tahu apa yang terjadi. Presiden Kennedy ditembak secara tragis.
soal uang. Sama seperti flat earth, rasanya Anda sudah tahu tentang bumi. Padahal, pengetahuan Anda selama ini adalah apa yang didiktekan oleh elit global melalui pelajaran-pelajaran sekolah. Kebohongan salah satunya ada apa jadi banyak kebohongan yang dibungkus dalam sistem keuangan global. Menurut uang Anda, menjaga masa depan Anda tujuan Anda, menjaga Anda dalam tukar akan membuat negara tanpa Anda sadari. Mari kita gunakan fakta dan angka. Silahkan Anda buka laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang beredar 586,7 triliun. Kita semua kerja banding tulang semua hidup cari uang. Jumlah uang yang dicari yang 520,7 triliun itu. Tahukah Anda bahwa di luar uang yang 520,7 triliun itu, Indonesia mendanai pengusaha elit global lewat mekanisme surat berharga asing sebesar 1.105 triliun rupiah, 2 kali lipat dari seluruh jumlah uang yang diedarkan pada masyarakat Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Masyarakat, perusahaan, dan pemerintah taruh uang di bank. Bank terima uang Anda dan bayar bunga pada Anda. Bank kemudian menggunakan uang Anda untuk kasih kredit kepada pihak lain. Other people's money. Bank terima uang kredit yang bunganya lebih besar dari bunga simpanan. Bank lima dari sisi bunga tersebut bisa menjalankan kredit, bank juga menyimpan uang di bank sentral. Sehingga dana masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sebagian disimpan di bank sentral. Pemerintah bahkan bisa taruh uang langsung di bank sentral. Total aset bank sentral kita jumlahnya 1.906 triliun rupiah. Bank sentral tak bisa salurkan kredit seperti bank komersial. Lantas ditaruh di mana uang itu? Sebagian kecil, kurang dari 2%, disimpan dalam bentuk emas. Jumlah 30,7 triliun, bank sentral kemudian menyimpan uang layak dalam bentuk surat berharga asing atau marketable securities. Jumlahnya 1.105 triliun rupiah. Artinya, Indonesia mendanai pemerintah asing dan perusahaan-perusahaan asing yang kaya raya 2 kali lebih banyak dari mengedarkan uang kepada rakyat Indonesia. Bagaimana elektoral bisa dapat pinjaman dari uang rakyat Indonesia 1.105 triliun? Cukup dengan surat kasih uang. Saya berikan surat bond 1 triliun rupiah misalnya. Surat itu dibeli oleh gue dengan uang rakyat. Saya dapat duit 1 triliun tanpa jaminan. Bayangkan, Anda perlu kredit dari bank yang susah dan aneh. Kalau ada lain, Anda juga perlu dari kolektor. Mereka jual utang yang dibeli oleh bank dan uang simpanan Anda. Gamesbom bisa dapat dari rakyat Indonesia 1.105 triliun rupiah tanpa jaminan. Kenapa? Karena mereka adalah elit yang tidak memenuhi syarat. Bikin surat bond dan penjaminan aja di semua bank sentral mau beli. Sementara Anda cuma rakyat jelata. Kalau ditanya, para rakyat pasti punya alasan. Kita sudah punya alasan itu. Waktu Indonesia kasih pinjaman pada IMF 1 miliar dolar. Pejabat bank mengatakan, emang kita dikeluarkan dalam bentuk uang kertas, mau taruh di lemari. Emang udah mulai duit, makanya kita beli surat berharga asing. Supaya apa? Supaya uangnya berkembang. Waktu rakyat yang tadinya protes langsung diam. Kita adalah rakyat, tapi kita tidak kalah cerdas dari global. Tidak ada supaya uangnya berkembang. Berapa sih berkembangnya? Coba Anda lihat berapa bunga US Treasury Bond? Hanya 0,04% per tahun. Indonesia kasih kredit ke perusahaan-perusahaan dan pemerintah asing yang kaya raya 1.105 triliun rupiah. Plus, Anda harus menanggung utang luar negeri sebesar 4.324 triliun rupiah dan total utang 5.600 triliun rupiah. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan pejabat bank. Di negara lain juga begitu. Sama seperti satelit, semua hanya ikut sistem yang diciptakan oleh elit global. Semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Ini sistem yang menguntungkan segelintir elit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. Lantas, apa solusinya? Surat berharga asing bukan satu-satunya cara untuk menyimpan falas. Silakan Anda lihat CIA World Factbook tentang cadangan devisa. Di situ tulisannya Reserve of Foreign Exchange and Gold, cadangan dalam bentuk falas dan emas. Jadi, surat berharga asing dalam bentuk falas bukanlah satu-satunya cara. Anda boleh simpan uang dalam bentuk emas. Anda lihat, bakal tidak dijelaskan berapa falasnya dan berapa emasnya. Emas sudah lebih bernilai daripada surat utang dari global. Hindari urat dengan awal. Anda lakukannya, emas kan susah jualnya. Dia beda jual emas di pasar tradisional kan. Mekanisme internasional tidak seperti itu. Misalnya, London Metal Exchange, London Bullion Market Association, dan dulu dibentuk oleh Rothschild. Anda tidak bicara